Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah di mana hari ini Allah masih bersedia memberikan kita secarik nafas, seutas nyawa sehingga kita bisa berada di Masjid Al-Falah Kedai Aceh yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama hadir. Di sini ada ya Pak Camat, ada Pak Maswani dan banyak jamaah lainnya yang berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama kita menimba setetes ilmu yang Allah berikan dibandingkan dengan lautan ilmunya yang tak terjangkau. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis-hadis beliau yang kita pelajari dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di mana dalam kitab ini kita belajar dan mendengar tentang cerita yang unik, asyik dan menarik tentang hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya, baik itu kejadian saat kita hendak menghadapi kematian, setelah kematian, pada saat hari kiamat, dan sampai kita dalam syurga Jannatul Naim insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil berniat iktikaf, nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, kita mendengarkan kajian. Seandainya nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan, baik tentang kajian ini atau tentang ilmu tasawuf, tauhid dan fikih ataupun tentang yang lainnya. Baik, kita mulai pengajian hari ini. Minggu yang lalu kita setelah menyelesaikan bab ke-22 pada menyatakan fananya, hancurnya, hilangnya segala sesuatu, tinggal yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa syai'un ghairullah, dan tidaklah tinggal sesuatu selain Allah. Nah, setelah cerita minggu lalu, minggu ini kita masuk bab ke-23. Cerita yang tidak kalah menarik, cerita tentang bagaimana pertama dibangkitkannya makhluk semua. Seperti cerita kemarin sudah selesai peniupan sangkakala kedua, dan ini ceritanya mau peniupan sangkakala ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Falah Kedai Aceh pada hari ini diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsalitsu wal 'ishruna fi dzikri ma yusyarullahu minal khalaiqi. Bab yang ke-23 pada menyebutkan ma yusyarullahu minal khalaiqi, apa yang dibangkitkan oleh Allah daripada para makhluk. Ini cerita tentang kebangkitannya makhluk. Fil khabari, dalam hadis. Nah, kita dengar nanti ini adalah hadis. Karena dalam kitab ini selain hadis ada juga kata-kata sahabat. Jadi cerita yang akan kita dengar ini adalah berdasarkan dari hadis. Silakan simak, silakan dengar, dan nanti ceritakan kepada anak-anak kita saat mau tidurnya. Biarkan mereka mendengar cerita-cerita tentang kisah-kisah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Idza aradallahu an yusyarul khalaiq ahya Jibril wa Mikail alaihi wassalam. Apabila Allah berkehendak ayyashral khalaiq, bahwa membangkitkan makhluk-makhluk semuanya, ahya Jibril wa Mikail, maka Allah menghidupkan Jibril dan Mikail alaihi wassalam, di atas keduanya rahmat. Wa Israfil wa Israil alaihi wassalam, dan Israfil dan Israil alaihi salam, artinya dua-duanya alaihima adalah dhamir untuk tasniyah, untuk dua orang, yaitu Israfil dan Israil. Di atas keduanya rahmat dan sejahtera.
Di sini menunjukkan 4 malaikat yang utama, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, pengelompokannya 2-2. Jadi sahabat akrabnya kalau Jibril dengan Mikail, kalau Israfil dengan Israil. Jadi walaupun mereka 4 yang utama, dalam hadis disebutkan dipisah. Jibril dan Mikail di atas keduanya rahmat dan sejahtera, Israfil dan Israil di atas keduanya juga rahmat. Jadi 4 malaikat pertama yang dihidupkan. Ada 4 malaikat. Di antara keempat ini, siapa yang pertama dihidupkan? Ya, menurut kita siapa yang tahu kira-kira pertama malaikat yang pertama dihidupkan dari Jibril, Mikail, Israfil, Israil? Ada yang tahu? Israfil, betul. Awalul Israfil, betul. Sebagian jamaah di pengajian saya ada yang menebak Jibril karena Jibril yang paling utama, tapi ternyata tidak. Betul seperti kan? Kenapa pertama Israfil? Karena Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala. Sedangkan sangkakala dibutuhkan untuk menghidupkan yang lain. Jadi awalul Israfil, yang pertama dihidupkan dari mereka adalah Israfil. Fayaqulu surah minal arsy, maka dia mengambil sangkakala dari arasy. Fayab'atsullahu ila ridwan, maka setelah Allah menghidupkan keempat malaikat tersebut, Allah membangkitkan lagi malaikat Ridwan, dan Allah memutuskan malaikat Israfil menjumpai malaikat Ridwan. Fayaqulu, maka berkatalah malaikat Israfil kepada malaikat Ridwan, dan ini perintah Allah, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, zayyinil jinan, hiasilah syurga, wartibil halal Muhammadin alaihi salam, dan siapkanlah ke tempat bagi Nabi Muhammad alaihi salam, Rasulullah alaihi wasallam, wa ummatihi, dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi diperintahkan kepada malaikat Ridwan untuk menghias dan menyiapkan tempat bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Umat Nabi Muhammad insya Allah termasuk kita semua yang disiapkan tempat di dalam surga nantinya. Summa ya'tuna bil buraqi wat taji wa liwa'il hamdi. Kemudian datanglah malaikat Israfil dengan burak dan mahkota dan liwa'ul hamdi. Liwa'ul hamdi adalah bendera kemenangan, bendera kepujian. Jadi saat mau menjemput Rasulullah, yang dibawa burak sebagai kendaraan penjemput, penyebutannya al-fat. Jadi malaikat ini dibawa kendaraan menjemput. Setelah itu mahkota, jadi dibawa taj itu mahkota. Tajul muluk, mahkota raja, muluk raja-raja. Jadi taj itu mahkota, disiapkan mahkota untuk Nabi Muhammad. Waliul hamdi, dan bendera, jadi dibawa bendera juga. Wahul lataini min hulalil jannah, dan 2 pakaian daripada pakaian-pakaian syurga. Jadi untuk Nabi Muhammad ini proses penjemputan disiapkan 2 pakaian. Jadi baju yang dipakai Nabi Muhammad 2 lapis. Fa'awwalu ma ahyallahu minad dawabi al-buraq. Maka yang pertama dibangkitkan oleh Allah daripada binatang-binatang adalah burak. Jadi segolong kambing, lemau, manok, itik, tapi yang pertama dibangkitkan tetap burak. Jadi yang lain ada, tapi dari antara dawab ada dabbah semua, binatang melata semua, yang pertama dibangkitkan adalah burak. Fayaqulu Allahu ta'ala lahum, maka Allah berkata bagi mereka semua malaikat 4 yang menjemput. Lahum ini berarti malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat yang ditugaskan untuk menjemput Nabi Muhammad. Maka Allah berkata bagi mereka semua, aksuhu, pakaikan pakaian kepadanya burak. Faksunahu sirajan mursian min yaqutihi hamra, maka mereka memakaikan pakaian perhiasan daripada permata berwarna merah. Jadi burak masih polos seperti binatang seperti biasa, dipakaikan pelana pakaian dari permata berwarna merah. Walijamuhu min zubarjadatin khadra, dan tali kekangnya, kendalinya, setiurnya, setiur selamat dari zubarjad, dari intan berlian khadra, berwarna hijau. Jadi agama Islam sering menjelaskan warna-warna.
dan ini menggambarkan keindahan. Makanya kita lihat kalau dalam kita beribadah pun dituntun oleh Rasulullah untuk memakai pakaian yang berwarna hijau atau putih. Jadi menyodanya sembahyang pakai baju hijau atau baju putih. Biasakan pakaiannya yang polos seperti ini. Jadi tidak perlu ada yang kalau ada baju-baju kampanye sekarang coblos 03 bisa dipakai dulu sholat karena mengganggu konsentrasi. Di 03 aja, kalau 01 02 kita nggak tahu. Nah, jadi yang permatanya berwarna merah, intan berliannya berwarna hijau. Wal hullatani, dan dua pakaian. Tadi kan dua pakaian. Pakaiannya warna apa? Jadi detail sekali hadis Rasulullah, ceritanya detail sekali sampai warnanya tahu. Wal hullatani ihdahuma khadra'un, dan dua pakaian yang pertama berwarna hijau. Tetap warna hijau. Yang kedua wal ukhra, yang kedua berwarna bukan putih. Warna yang jarang kita dengar, tapi di sini dibawa untuk dipakai Rasulullah pada kali pertama. Wal ukhra safra, yang kedua adalah warna kuning. Di warna kuning seperti ya, jadi memang warna kuning sangat jarang disebut dalam hadis-hadis biasa. Tapi memang ini warna untuk dipakai pada penjemputan Rasulullah pada saat mau dibangkitkan, dua baju hijau dan baju kuning. Fayaqulullahu ta'ala lahum, maka Allah berkata bagi mereka semua, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, intaliqu, pergi kalian semua, berangkat ila qabri Muhammadin alaihissalam, ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadhabuna, maka mereka pun pergi ke Jamandung, pergi ke tempat kubur Nabi Muhammad. Wa qad saratil ardu qa'an safsafan, dan sungguh telah adalah bumi rata dan polos. Bumi saat itu setelah kehancuran, kita cerita kemarin, bumi posisinya kosong sudah. Jadi bumi yang posisi sekarang, kita cerita kemarin minggu lalu, bumi hancur, tanah hancur, debu hancur, semua tidak ada lagi. Tanah, debu, bumi tidak ada lagi, termasuk angin pun tidak ada lagi. Semua tidak ada lagi. Warna putih hilang, warna hitam hilang. Kalau warna hitam hilang, warna apa yang ada? Tidak ada warna. Karena warna pun makhluk, semua hilang. Nah, di sini sudah ada bumi lagi. Bumi yang diciptakan oleh Allah pada kali ini beda dengan bumi kita yang sebelumnya. Tanah yang dibentuk bukanlah tanah seperti yang dahulu, tapi dia berbentuk seperti perak berkilauan. Nanti diceritakan di pada masyarakat kita. Nah, bumi yang dilihat sekarang bumi yang baru diciptakan oleh Allah. Dan bumi ini luasnya berkali lipat dari bumi yang sekarang. Ketika malaikat 4 berada disuruh untuk menjemput Nabi Muhammad, mereka bingung, mereka heran melihat bumi kosong, bumi baru terbentuk, bumi kosong. Hana masjid Gede Aceh, hana rumah drone, hana rumah Dengkunyo, hana rumah yang gede kalian tower Telkomsel, hana 4 gede tanda. Di mana posisi? Ka'bah tidak ada, Masjid Nabawi tidak ada. Di manakah kira-kira kuburan Rasulullah? Kosong, melompong, fana dan luas, tidak ada satupun yang nampak di pandangan mata. Fala yadruna aina qabrihi, maka mereka tidak tahu di mana kuburan Rasulullah, karena tidak ada satupun papan petunjuk, tidak ada satupun batu nisan lagi yang ada. Jangankan batu nisan, mobil nisan pun tidak ada lagi, karena sudah kosong. Fayadharu nuru Muhammadin alaihissalam, maka muncullah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba muncullah cahaya atau nur Nabi Muhammad, mithlul amudi min qabrihi, permisalan seperti tiang. Jadi muncul nurnya, cahaya Muhammad seperti tiang tinggi menjulang ke atas langit, ila sama, min qabrihi ila ananis sama, dari kuburnya hingga menusuk bumi. Jadi mencakar langit. Jadi dari kuburnya berdiri satu tiang cahaya ke atas langit. Fayaqulu Jibril alaihissalam, maka berkatalah Jibril alaihissalam, nada anta ya Israfil, kamu panggil hai Israfil.
Jadi Jibril memerintahkan Israfil untuk memanggil Nabi Muhammad. Nahira ya Israfil. Fa anta alladhi yahsyurullahu al-khalaiqa biyadika. Maka engkau adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk membangkitkan makhluk. Jadi sekarang tugas kamu wahai Israfil, tolong panggil Nabi Muhammad. Pegor Nabi Muhammad dari tidurnya yang panjang. Bangunkan kekasih Allah ini. Jibril menyuruh malaikat Israfil. Fayaqulu lahu ya Jibril, fayaqulu lahu, maka Israfil berkata kepada Jibril, "Nada anta, kamu saja yang panggil wahai Jibril." Israfil pun tidak berani panggil. Fa innaka khaliluhu fid dunya. Sesungguhnya engkau adalah temannya, sahabatnya di dunia. Jibril bolak-balik turun naik ke dunia berjumpa dengan Rasulullah. Karena engkau lebih dekat, engkau lebih akrab, silakan engkau yang panggil wahai Jibril, kata malaikat Israfil. Fa yaqulu, maka berkata Jibril, ana astahi minhu, aku malu padanya. Malu, aku malu. Kalau kita malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Nah, ini malu malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Jadi seperti itulah hubungan. Karena memang saat itu Allah buat keagungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia terhebat. Jadi Jibril pun seakan-akan hantu kecil. Ibarat kejak Jokowi Balido hantu kecil matero nyan bagian aja. Jadi posisi seperti itu dibuat kehebatan pada diri Nabi Muhammad sehingga Jibril pun malu. Fayaqulu Israfil alaihissalam, maka Israfil pun berkata, "Nada anta ya Mikail, kahilika hai Mikail." Kamu saja yang panggil hai Mikail. Ana sorje pugona Muhammad. Kamu panggil hai Mikail, fayaqulu Mikail, maka berkatalah Mikail. Mikail lah yang memanggil, "Assalamu alayka ya Muhammadun." Kesejahteraan di atasmu wahai Nabi Muhammad. Fala yajibu, maka Nabi Muhammad tidak menjawab. Kadang malaikat pun di atas kubur gehe malaikat Mikail, "Assalamu alayka ya Muhammad." Nabi Muhammad ternyata tidak menjawab. Jadi kita lihat satu panggilan tidak terjawab dari Mikail. Karena hanya dijawab panggilan dari Mikail. Padahal sudah dipanggil assalamu alayka. Fayaquluna limalakil mauti, maka berkatalah mereka semua, hero malaikatnya bagi malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, nyo kamu sang hasi payah dro ke malaikat maut. Disuruh panggil sama malaikat maut, sama malaikat Israel. Nada anta, kamu yang panggil wahai malaikat Israel. Fayaqulu malakul mauti, maka malaikat maut memanggil, ayyatuhar ruhut thayyibatu irji'i ilal badanit thayyibi. Wahai roh yang bagus, roh yang baik, kembalilah engkau kepada badan yang baik. Roh Nabi Muhammad yang sudah pergi diperintahkan oleh Israel untuk kembali kepadanya. Apakah kembali? Fala yajibu. Maka Nabi Muhammad juga panggilan tak terjawab, tidak menjawab. Panggilan dari malaikat Israel. Sudah dua malaikat yang gagal. Jadi dua malaikat yang tidak berani memanggil, dua malaikat yang memanggil tapi gagal. Israfil tidak berani memanggil, Jibril malu, Mikail waktu memanggil tidak dijawab, Israel memanggil juga tidak dijawab. Fala yajibu ahadun, maka tidak menjawab oleh salah seorang pun. Tsumma yunadi Israfil alaihissalam, maka kemudian dipanggil kembali oleh Israfil. Tadi Israfil belum panggil. Dipanggil oleh Israfil alaihissalam, ayyatuhar ruhut thayyibatu, wahai roh yang baik, udkhuli ilal badanit thayyibi, masuklah engkau. Kalau tadi irji'i, sekarang udkhuli. Tadi kembalilah engkau, sekarang udkhuli, masuklah engkau kepada badan yang baik. Fala yajibu, maka juga tidak menjawab oleh Nabi Muhammad. Nah, ini mungkin kita tidak pernah dengar cerita ini, kisah yang menarik, luar biasa. Kita tidak pernah mendengar bahwa kenapa malaikat Nabi Muhammad tidak menjawab satupun panggilan daripada malaikat-malaikat ini. Tsumma yunadi Israil alaihissalam, kemudian memanggil kembali oleh malaikat Israil alaihissalam. Bagaimana panggilannya? Ya ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai roh yang baik, qumi, berdirilah engkau, bangkitlah engkau, di faslil qada,
untuk menyelesaikan keputusan-keputusan, wal hisabi dan perhitungan, wal ardi ala rahmani dan menjumpai Allah yang Maha Penyayang. Apa yang terjadi dengan panggilan yang seperti ini? Fa insyumul qabru, maka terbelahlah kubur. Ternyata panggilnya harus seperti itu. Jadi menyata pego permohotannya kadang-kadang dek bedar sama sembuh, hai dia bedar. Dek bedar kajulah, hai dia bedar. Nyansah bumlain ocuk pasti jaga. Dek lakai din belum kawin lain, bubruk jaga. Yang penting bemohon cara heuy pasti terbangun. Nah itu juga ini ya. Saat dipanggil oleh malaikat Israel dengan panggilan, bangunlah wahai Nabi Muhammad untuk menghadap Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad rindu, Nabi Muhammad ingin berjumpa kepada Allah. Nah ini yang membuat Rasulullah bangkit dari kuburnya. Fa idza huwa jalisun fi qabrihi, setelah terbelah kuburnya, posisi Nabi Muhammad, fa idza huwa, maka dianya Nabi Muhammad jalisun fi qabrihi, duduk dalam kuburnya. Muhammad sudah posisi duduk, tidak lagi berbaring. Yang fadut turaba ar-ra'sihi wal hiyatihi, sedang beliau mengibaskan debu dari kepalanya dan jenggotnya. Jadi karena bumi terbelah, mengabe ule dan janggut, kena sampo abe di janggut dan di kepalanya. Fayatihi Jibril alaihissalam halataini, maka malaikat Jibril alaihissalam memberikan dua pakaian tadi, warna kuning dan warna hijau, diberikan kepada Nabi Muhammad. Wal burak, dan juga diberikan wal buraka dan burak. Wahai Nabi Muhammad, nyopat bajai untuk pakaian menghadap Allah, dan ini kendaraan yang kau naiki Alphard Velfire masalahnya. Jadi sudah mobilnya, kendaraannya burak. Fayaqulu, maka berkatalah Nabi Muhammad, ya Jibril, ayu yaumin haza, hari apakah ini? Nah ini biasa kita dengar dari dakwah, dari ceramah, dari khutbah, pertanyaannya cuma di sini. Cerita sebelumnya kita nggak dengar. Ternyata hadisnya panjang. Pertanyaannya saat Nabi Muhammad dihidupkan, pertanyaan beliau pertama, hari apakah ini? Apa hari Sabtu? Apa hari Minggu? Kalau hari Minggu tidak sekolah. Tapi ini hari apa? Pertanyaannya. Begitu Nabi Muhammad bertanya. Fayaqulu hadza yaumul qiyamah. Berkatalah Jibril, ini adalah hari kiamat. Wa yaumal hasrati wan nadam, hari tangisan dan penyesalan. Di saat kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, di saat itulah kita menangis dan menyesal. Bagaimana hari ini kita menjalani detik-detik kehidupan kita di dunia. Para pejabat 31 Maret wajib menyusun LHKPN. Nah, LHKPN jelaskan semua tabungan kita, kapan kita buat, berapa nomor rekening, berapa saldonya, kalau ada hutang di mana hutangnya, kalau beli rumah kapan belinya, berapa luasnya, berapa harganya, berapa saat dijual sekarang. Kita ditanyakan oleh manusia sebegitu detailnya. Bagaimanakah kita nanti di hari kiamat? Saat kita berdiri di padang mahsyar, hari ini kita punya kekayaan baju, lidah, peci, kain sarung, kacamata. Kita ditanyakan sesuatu. Bajumu yang kau pakai, dari manakah uangmu untuk membeli? Apakah uang yang kau dapatkan halal atau haram? Kalau kau merasa itu halal, dari sumber mana kau dapatkan? Baju, kain sarung, lain lagi pertanyaannya. Makanya hari kiamat adalah hari yang sangat panjang. Hari ini kita hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun, paling tinggi 100 tahun. Kalau ada 1-2 nggak sampai 200. Tapi hari kiamat, bayangkan apabila saya yang diperiksa, Tengku Abu Umi Bandung sedang menunggu giliran. Melihat saya diperiksa dari kuala lahirnya dunia, saya diputar video saya.
Kalau saya hidup sampai umur 40 tahun saja, bayangkan Anda harus menunggu 40 tahun untuk satu orang. Dan ternyata tidak hanya 40 tahun. Begitu permasalahan dari kacamata. Kenapa kamu beli kacamata warnanya merah? Dari kacamata itu saja sudah berapa lama pertanyaannya? Berarti pastinya akan lebih dari umur kita yang kita habiskan. Belum lagi dengan permasalahan apabila ada sangkut paut dengan manusia. Saya meninggal, masih menyisakan hutang dengan manusia. Di saat itu dipanggil, siapa yang punya harta yang dihutangkan kepada Ustadz Gunawan? Ditunggu orang itu hadir, diselesaikan sampai selesai. Oh, nggak ada uang, ambil amalan kita. Kalau amalan kita diterima oleh Allah, itu baru saya. Satu-satu antriannya. Bayangkan berapa manusia yang sudah tercipta dari pertama Adam diciptakan sampai manusia terakhir yang meninggal dari kiamat nantinya. Bayangkan berapa lama waktu yang kita habiskan hanya untuk menunggu. Hari ini kita antri BBM, antri premium, berjam-jam untuk antri minyak. Nah, urung yang tangki diperayal, apa bedanya? Untung saya laporan pertalite Pak Maswani, jadi nggak antri. Kalau premium, antri juga. Bayangkan antrinya begitu lama. Ini di dunia, berapa lama kita menunggu? Bayangkan di sana, kalau kita bawa nasi bungkus, apakah kita harus berebut nasi bungkus juga? Berapa banyak nasi bungkus yang harus kita habiskan sambil menunggu pemanggilan? Maka saat itu ada orang yang berdiri di padang mahsyar, di tengah teriknya matahari, di tengah bumi yang terbuat dari perak dan matahari yang sejengkal dari kepala kita. Dia sudah terbenam dengan air keringatnya. Di saat itu dia berkata, "Ya Allah, sudahlah, aku tidak menunggu pengadilan ini lagi. Silahkan masukkan aku ke neraka, karena aku tidak mau lagi menunggu." Menunggu itu hal yang paling membosankan. Kita menunggu satu-satu manusia diperiksa, baru semua dijejerkan meniti sepertian Shiratal Mustaqim. Berapa lama waktu yang kita butuhkan? Berapa banyak persiapan kita di dunia ini? Nah, sekarang untung kita berada di majelis ilmu. Perbanyak hadir di majelis ilmu. Begitu hari ini kita berada di majelis ilmu ataupun malam-malam lainnya kita menuntut ilmu, Allah akan buat setiap detik jarum jam berdetak. Allah akan berikan satu kebaikan, Allah hapuskan satu keburukan, dan Allah angkat satu derajat. Bukan hanya itu. May yanzuru ilal alimi nadratan. Barang siapa yang melihat atas wajah seorang alim yang sedang mengajarkan ilmu dengan nadratan, dengan satu pandangan yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia senang dengan pandangan tersebut, maka Allah akan jadikan dari pandangan matanya satu malaikat yang akan memintakan ampun baginya dari hari itu sampai hari kiamat tiba. Nah, tengku sebut negara ada tengku dengan pandangan yang senang, God punya kabar, mangat dengan cerita. Ada pandangan senang, ada pandangan puas, ada pandangan senang menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Satu pandangan yang kita pandang kepada seorang alim saja, Allah jadikan satu malaikat kepada kita, yang dia memintakan ampun terus kepada kita sampai hari kiamat tiba. Dari maghrib sampai isya, berapa pandangan yang kita tatap kepada orang yang sedang mengajar di sini? Luar biasa, begitu banyak malaikat yang Allah siapkan untuk kita. Dan ini fadilah ilmu. Mudah-mudahan ikut menambah saldo amalan kita untuk nanti kita konsumsi di padang mahsyar. Padang mahsyar saja sudah luar biasa lamanya, apalagi kalau kita sempat masuk ke neraka. Satu waktu tinggal sholat 40.000 tahun lamanya kita dibakar. Satu waktu kita masuk rumah sakit, diinfus karena penyakit tipes, lalu kita sholat, sholatnya hormat waktu. Kenapa nggak bisa sholat? Karena ada jarum yang menonjol keluar kulit
dan bersambung dengan darah. Kalaupun kita sholat kita tidak sah karena wudhunya tidak sah. Oh, saya bertayamum untuk ganti sahib jabair, kondisi kita bernajis. Sholat kita saat sedang sakit, sholat tepat waktu. Begitu kita sampai ke rumah kembali, wajib qada. Ada satu waktu belum kita qada, begitu kita meninggal, kita akan masuk neraka 40.000 tahun lamanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita meninggalkan satu waktu sholat. 40.000 tahun. Bayangkan berapa waktu sholat yang kita tinggal. Zaman waktu tanya gadis-gadis zaman kau bumi. Waktu tajak kuliah, ipakat dengan panjang bakso. Tinggal semasa, wah karena break. Gara-gara makan bakso tinggal semasa. Zaman waktu tanya aduk pelaminan berapa tahun yang lalu? Aduk pelaminan kita. Waktu aduk pelaminan karena ia terbedak tinggal sholat zuhur. Sudahkah kita kata sholat zuhur itu? Sanggupkah kita menunggu 40.000 tahun lamanya dibakar? Dan ketika kulit kita terbakar, badalna julu dan akhar, digantikan dengan kulit yang lain. Kulit kita terbakar, hangus, daging kita seperti bau sate sudah dibakar daging kita. Tulang-tulang kita rontok, kita dibangkitkan kembali. Badalna julu dan akhar, digantikan dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya kita merasakan azab. Begitu terus selama 40 tahun untuk satu waktu tinggal sholat. Sekarang kalau kita masih ada sholat yang tinggal, saat sholat qabliyah ba'diyah, daripada kita sholat sunat, gunakan untuk kata sholat saja. Ada waktu, gunakan untuk kata sholat. Sholat sunat hukumnya sunat, kata sholat hukumnya wajib. Gunakan waktu untuk masih hidup. Yang kira-kira sama tinggal semuanya 2 waktu sebelum isya, nanti habis sholat isya sekali. Boleh seperti itu. Jadi gunakan waktu kita, karena kita nggak mau menghabiskan waktu 2 tahun saja di penjara. Bagaimana rasanya? Apalagi 40.000 tahun, dan bukan di penjara, dibakar. Itu dia masalahnya. Dan pembakarannya, api neraka bukan lagi warnanya merah. 1000 tahun lamanya dibakar api neraka sampai warnanya merah. Lalu dibakar lagi 1000 tahun sampai warnanya biru. Dibakar lagi 1000 tahun sampai warnanya hitam. Dan warna api neraka hitam legam karena suhunya sangat luar biasa. Suhu matahari sekarang saja 600.000 derajat Celcius. Itu matahari. Apalagi neraka. Bayangkan suhunya neraka. Mulai saat ini bagi yang pernah melakukan kejahatan, saat ini ya Allah, mulai detik ini aku bertobat kepadamu. Aku menyesal atas dosa yang pernah kulakukan. Aku minta ampun kepadamu dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kesalahan. Untuk kesalahan yang lalu, kalau ada janji kepada Allah termasuk sholat, kita qadha agar selesai hutang-hutang kita dengan Allah. Karena begitulah yaumul hasrati wan nadamah, hari kiamat adalah hari kesedihan dan penyesalan. Hadzal yaumul buraq, ini adalah hari petir. Wa hadza yaumul firaq, dan ini adalah hari perpisahan. Di saat hari kiamat, anak tanya samping mendang hantar tim pakok, permoh bertanya samping hantar tim permel. Di saat itu istri kita telanjang bulan, hantar kemecok aja ya, tuh. Kenapa? Karena kita sendiri sedang memikirkan nasib kita sendiri. Selesai, saya selesaikan. Wa hadza yaumut talaq, dan ini adalah hari kehancuran. Fa yaqulu ya Jibril, maka berkata Muhammad, wahai Jibril, basyarani. Wahai Jibril, berikan aku kabar gembira. Fa yaqulu, maka berkata Jibril, al jannatu qad zukhrifat li qudumika. Surga sudah dihias untuk kedatanganmu. Wan naru qad ughliqat, dan neraka sudah dikunci. Fa yaqulu, maka berkatalah Nabi Muhammad, lastu as'aluka an hadza. Aku bukan bertanya kepadamu tentang itu. Bal as'aluka an ummatil mudhnibin. Bahkan aku bertanya kepadamu daripada umatku, warga Kedai Aceh yang musnibin, yang berdosa. La'allaka taraktuhum ala sirati. Mungkin kamu meninggalkan mereka di atas sirat. Pada urutnya mandumnya umat lo yang berdosa. Apakah mereka sudah berada di siratal mustaqim? Bertanya Nabi Muhammad. Fayaqulu Israfil, maka menjawablah malaikat Israfil, wa izzati,
Wa izzatu rabbi ya Muhammad, dengan demi kemuliaan Tuhan wahai Muhammad, ma nafakhtu sural ba'thi qabla qiyamika, sungguh aku belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum engkau berdiri. Jadi saat itu sangkakala belum ditiup, karena menunggu Nabi Muhammad bangkit, baru setelah itu ditiup sangkakala, baru kita semua ditiupkan roh kembali agar kita hidup. Fa yaqulu al-ana taba qalbi, saat inilah senanglah hatiku, wa farrat aini, dan tetaplah mataku. Fa yakhudhu taju wal hullatu, maka Nabi Muhammad baru mengambil mahkota. Fa yakhudhu taja wal hullata, memanggil mahkota dan pakaian. Fa yalbisuhuma, maka memakai akan keduanya pakaian dan mahkota. Wa yarkabul buraqa, dan baru Nabi Muhammad menaiki burak. Ini posisi beliau mau menuju surga. Setelah itu dihidupkan sangkakala, dan nanti kita akan bercerita minggu ke depan Al-Babur Rabi'u wal Ishrun fi dzikri sifatil burak. Kita akan bercerita minggu depan bagaimana sifat burak, bagaimana spesifikasi daripada burak. Pun sama lagi Alphard, pun lagi Lamborghini, pun lagi Ferrari, minggu depan kita cerita. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah sampai waktu Isya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi semua jemaah. Adalah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.